nyaman hatiku di sini, di hadapanmu ada kasihmu di sini, di hadiratmu nyaman hatiku, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, ini kesukaanku. Nyaman hatiku di sini, di hadapanmu ada kasihmu di sini, di hadiratmu nyaman hatiku, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, ini kesukaanku. Mari yang sudah ada di kamera, mari sama-sama kita sembah Dia. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, ini kesukaanku. Ayo semua yang sudah bergabung, Ibu sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan,
hidup kami. Menyembahmu Tuhan, ini kesukaanku, ini kesenanganku, dapat kesukaanku. Bapa kami di dalam surga, naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan buat hari yang baru, hari yang indah hari ini. Kami boleh jumpa lagi di live streaming siang ini. Kami bersyukur, kami tahu semua dapat kami lewati sampai hari ini semata-mata semua karena anugerah Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, ambil alih semua sharing kami pada siang hari ini, doa kami. Biarlah kami benar-benar terus diselaraskan, kami terus dibekali, diperlengkapi dalam kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Roh pewahyuan ada di sini, dan roh pengertian itu menyelaraskan kami dalam satu pemahaman yang sama, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, mencapai tingkat kedewasaan dalam kepenuhan Kristus. Kami berdoa bersyukur semua jaringan yang ada Tuhan, hamba berdoa urapi, kuduskan sehingga berjalan dengan baik, dan seluruh keluarga rohani baik ada di kota bahkan di luar kota bisa mengikuti live streaming ini, dan kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Apa kabar? Pasti harapan kita semua, ekspektasi kita selalu Tuhan begitu baik. Amin. Mam agak tergesa-gesa karena baru kembali dari tadi ada meeting, lalu kita melayat lagi ke sahabat kita, teman pendeta, Bapak Pendeta Yopi dengan istri dan seluruh keluarga besar jemaat Batu Penjuru yang mengalami duka karena anak kekasih Lazarus yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan Mam berpikir saya tidak sempat, tapi saya berdoa sambil menyembah di mobil, dan saya percaya bahwa saya bisa live streaming siang ini tidak terlambat jam. Dan puji Tuhan, tepat waktu Mam sudah ada di sini, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Roh Kudus memimpin dan Roh Kudus menuntun sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Amin saudara. Baik, mari seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia, kita akan lanjut bersama-sama dari firman Tuhan yang kemarin kita sudah belajar. Kita sudah ada di manfaat yang keempat, ya. Kita melihat di situ manfaat yang keempat dari masa-masa pewahyuan ini, saudara. Saya percaya ada 8 manfaat ya untuk kita sebagai gereja yang hidup di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Oleh karena itu saudara, kita harus terus memastikan seluruh hidup kita diset dalam kebenaran. Karena ketika kita diset dalam kebenaran, maka saya percaya hidup kita makin teguh. Keadaan dan kondisi apapun yang selalu menjadi momok, menjadi satu tantangan buat kita sebagai orang percaya, tidak lagi mengganggu kita karena kita begitu kuat diset dalam kebenaran, dan firman Tuhan akan makin bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi hari ini kita akan masuk ke poin yang keempat, ya. Kita lihat di poin yang keempat, ya, dari
manfaat berjalan di dalam pewahyuan. Sekali lagi, 8 manfaat berjalan di dalam pewahyuan. Saya pikir ini menurut apa yang saya dapat, saudara. Mungkin lebih bagi orang lain, atau mungkin kurang, lebih daripada itu atau kurang. Tapi bagi saya ada 8 hal penting yang menjadi dampak, menjadi manfaat buat kehidupan kita secara rohani dan juga dalam pelayanan kita. Karena pengetahuan pewahyuan amat sangat penting. Alkitab kemarin kita sudah baca berulang-ulang di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Alkitab dengan jelas di sana berkata di dalam Kolose, ya kita buka kembali Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Alkitab dengan jelas berkata begini, saudara, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, tidak mengenal Allah ya adalah suatu kebinasaan, menuju kepada kebinasaan, karena kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, tidak mengenal apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, bahkan mungkin mengenal tapi tidak akurat hidup di dalamnya. Sehingga di sini dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Perhatikan, ulangi sekali lagi, imamku. Ini bicara tentang orang-orang yang memiliki koneksi dengan Tuhan, orang-orang berhubungan dengan tanggung jawab yang amat sangat penting. Kalau dapat Mam katakan seperti kemarin, Mam katakan imam ini bicara tentang para pemimpin dan anak-anak di sini. Dikatakan di sini karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara, anak-anak rohani harus benar-benar diset dalam kebenaran. Itu sebabnya Mam buat kita semua di sini, bahasa Mam di sini, jika engkau tidak tersedia dalam setiap pewahyuan firman, maka engkau tertinggal. Mam tidak bisa mengulang untuk menolong engkau, karena apa yang terus diupdate oleh Tuhan, disampaikan, diimpartasikan buat kita untuk memperlengkapi kita supaya hidup kita tak akan sama. Makin kita mengerti, pasti kita akan makin mencintai Tuhan. Makin kita mengerti, oleh karena pengetahuan pewahyuan itu disingkapkan, dibukakan, kita makin terkoreksi, dan pasti kita memilih hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, melayani sungguh-sungguh akan pekerjaan Tuhan. Kita tidak bermain-main. Ketika firman Tuhan, pewahyuan itu datang mengoreksi kita, kita tidak membawa hidup rohani dalam percampuran. Apa yang kita lakoni dalam kehidupan kepalsuan, berbagai hal masalah hati, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, itu tidak lagi, saudara, tidak lagi mempengaruhi hidup kita. Jangan sampai itu mempengaruhi hidup kita. Karena itu Mam terus memanggil kita semua, berkata untuk kita semua, ayo siapkan diri, siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu bersama keluargamu, terus diset di dalam kebenaran. Amin. Karena jika tidak, kita ada di dalam kebodohan, kita ditolak. Selain kita dalam kebodohan, kita tidak tertolong, kita pun akan dihancurkan. Karena berbagai pengajaran-pengajaran sesat akan membuat kita menghentikan perjalanan kita, dan kita error, kita meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu, mari siang ini kita langsung lanjut. Kemarin kita sudah selesai poin 1, 2, dan 3. Sekarang kita ada di poin 4. Amin, saudara, yaitu anugerah sebagai anak. Perhatikan baik-baik. Tempat dari keintiman dan kasih dalam hubungan dengan Allah hanya dapat diberikan kepada anak-anaknya. Mengulangi sekali lagi. Tempat dari keintiman dan kasih dalam hubungan dengan Allah hanya dapat diberikan kepada anak-anaknya. Garis bawahi kata keintiman, tempat keintiman. Artinya ada satu hubungan, keterhubungan yang begitu kuat, begitu akurat, terhubung dalam kehidupan dengan surga, terhubung dengan Bapa sebagai Bapa yang baik bagi kita. Dan saya percaya keterhubungan kita dengan Bapa akan membedakan kita dari hari ke hari. Amin. Karena itu saudara, pengetahuan pewahyuan menempatkan kita dalam posisi sebagai anak yang membuka pintu menuju keintiman. Jadi posisi kita sebagai anak, saudara, melalui pengetahuan pewahyuan akan menempatkan kita sebagai pintu untuk membuka menuju kepada keintiman.
Yang pasti saudara, ketika saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, terus melatih diri taat kepada firman, terus melatih diri untuk terus diset dalam kebenaran, maka saya percaya pengetahuan pewahyuan inilah yang menempatkan kita dalam posisi sebagai anak, di mana kita membuka pintu menuju kepada keintiman. Jadi hubungan tidak sekadar hubungan oleh karena ada maunya, karena ada kepentingan, sekedar mengejar ambisi, mengejar hal-hal yang bersifat jasmani atau lahiriah yang sementara itu berkat, tetapi keintiman yang membawa kita mengerti apa isi hati Tuhan. Dan pengejaran kita, apa yang kita kejar, bukan lagi hanya bicara soal berkat. Karena banyak orang begitu diberkati Tuhan stagnan karena dia menikmati segala berkat, stagnan karena dia lebih mulai berbagai alasan, berbagai hal yang dilakukan disampaikan menjadi sebuah tembok yang membuat tidak lagi seseorang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Entah pekerjaan, entah kesibukan urus keluarga, ini dan itu dan lain-lain. Dengar baik-baik. Sekali lagi, itu sebabnya Bapa membuka pintu ini bagi anaknya. Ya, bagi anak-anaknya. Coba kita lihat di dalam Matius. Matius pasal yang ke-16. Kita lihat sama-sama di sana. Matius pasal 16. Ayat yang ke-17, saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Apa yang membedakan ini, saudara? Yesus berkata kepada siapa di sini, saudara? Ya, Nikodemus. Sorry, di sini dikatakan begini. Dikatakan begini. Kalau kita baca di sini Simon bin Yunus, ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudara perhatikan 17, Allah sudah memberkati engkau Simon, anak Yunus. Kata Yesus, karena Bapakku yang di sorgalah yang secara pribadi telah menyatakan hal ini kepadamu. Pengertian itu bukan berasal dari manusia. Mengapa Yesus menegaskan ini kepada Simon, anak Yunus? Perhatikan baik. Karena selama itu Simon telah berjalan bersama dengan Tuhan. Simon memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga pengertian dia dibukakan. Dia menjadi mengerti. Waktu Yesus bertanya, ya seperti ini, saudara. Waktu Yesus bertanya seperti ini, kata Yesus padanya, ya di atas, di ayat yang ke-16 dikatakan 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Dari perkataan ini bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya saudara, Simon Petrus ini, anak Yunus ini, dia sadar bahwa Yesus bukanlah orang sembarang, bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Mengapa? Karena dia selama itu dalam masa pelayanan Yesus, dia adalah salah satu murid yang begitu setia mengikuti Tuhan, walaupun pada akhirnya dia menyangkal, tetapi dia dipulihkan. Amin, saudara. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, saudara, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Awal mula jemaat yang dibangun, dengar baik-baik. Alkitab di sini berkata 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19 plus. Saudara perhatikan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin, saudara. Anak tidak melakukan apapun dengan inisiatifnya sendiri atau berbicara dengan kata-katanya sendiri. Perhatikan, kita lihat lagi di Yohanes pasal 5. Kita buka Yohanes pasal 5 19. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Perhatikan, ini bicara tentang pola. Ketika
Yesus melihat apa yang Bapa lakukan, dia tidak melakukannya dari inisiatif dirinya sendiri, tapi dia selalu mendengarkan apa yang menjadi arahan Bapanya. Ini bicara tentang satu keterhubungan yang kuat. Ini pola yang harus kita terus ikuti, kita polakan dalam hidup kita. Jika Yesus saja setia kepada Bapanya, tidak berbicara melakukan sesuatu dari inisiatif dirinya sendiri, tapi selalu ada arahan dari Bapanya, maka hal yang sama seharusnya kita gereja orang benar yang berbeda dari hari ke hari, makin melihat apa yang Yesus hidupi, apa yang Yesus polakan. Kita mau taat, mau setia, hari lepas hari kita mau dibentuk dan diselaraskan dalam kebenaran. Katakan amin. Itu sebabnya saudara di ayat yang ke-20, coba kita lihat di ayat yang ke-20, ayat 5 tadi dalam Yohanes ayat 20 berkata begini. Sebab Bapa mengasihi anak, perhatikan baik-baik, sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Perhatikan dengan jelas. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Amin saudara. Jadi Bapa menunjuk teladan, Bapa menunjukkan pola. Nah saudara, Yesus tidak dapat mengerjakannya tanpa ada pola dari Bapanya. Nah itu sebabnya saudara, pastikan kita, apakah kita sebagai pemimpin, kita sadar bahwa kita tidak membaca jemaat ini menurut cara kita, tapi selalu kita mendengarkan apa yang menjadi arahan Tuhan. Tentu Tuhan akan selalu memberikan kita petunjuk, tentu Tuhan selalu akan memberikan kita secara kontinu apa yang harus kita lakukan. Karena dengan kekuatan kita, dengan kemampuan akal kita tidak akan sanggup. Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan selalu memberikan kita hikmat. Maka pasti selalu Tuhan akan memberikan kita arahan untuk dapat membawa umatnya, dan umatnya dapat dibimbing, dituntun masuk dalam rencananya. Makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari makin dalam. Mereka makin memiliki kualitas hidup rohani yang kuat, yang luar biasa, berdampak bagi orang lain. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, mari perhatikan baik-baik. Di ayat ini saudara dikatakan, ayat 30 lanjut, masih pasal 5 ayat 30. Saudara perhatikan ayat ke-30, meloncat langsung di ayat 30 dikatakan begini. Perhatikan ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Dia berkata di sini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sekali lagi dengan jelas saudara, tidak menghakimi menurut ukuran dia, tetapi Dia yang mengutus, itu Bapa. Dialah Bapa. Ya saudara, menurut kehendak Dia yang telah mengutus. Siapa? Yesus. Dan kita pun mari kita terus belajar. Dari hari ke hari standar kita adalah kebenaran. Jangan ambil yang lain. Jika kau ambil yang lain, kebenaran diri, keangkuhan, kesombongan kita yang bukan dari firman Tuhan, diterangkan menurut perasaan kita, kita akan salah. Karena itu mari miliki hati yang murni terhubung dengan Bapa, karena Roh Kudus tidak akan pernah salah. Roh Kudus akan membawamu. Jika hatimu terus menjaga hatimu di dalam firman kebenaran, maka hidupmu makin murni dari hari ke hari. Engkau tidak melakukan segala hal, menghalalkan segala cara demi tujuan-tujuanmu, tetapi engkau akan berjalan di dalam anugerah. Engkau dikontrol oleh Tuhan, engkau dalam pengawasannya Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetapi tentu seorang hamba yang setia, hamba yang mengasihi Tuhan, akan senantiasa mengalami kehidupan yang terus dipolakan, terus sadar, terus tunduk, terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ada sedikit gangguan saudara, sorry ya. Oke, itu kembali lagi. Coba cek ada yang mungkin kurang. Oke saudara, sekali lagi saudara, persekutuan seperti ini, perhatikan baik-baik. Persekutuan seperti ini yang membuka tingkap-tingkap langit untuk saudara, dengar baik-baik,
tegaskan sekali lagi, persekutuan seperti ini akan membuka tingkap-tingkap langit untuk saudara aliran pengetahuan pewahyuan yang akan diberikan kepada anak-anak. Ketika kita memilih untuk menggunakan hak istimewa kita sebagai apa? Sebagai anak tentunya, dan berjalan untuk memuliakan hubungan kita dengan Bapa dengan baik-baik, maka kita akan mengetahui, perhatikan, karunia keintiman dengan Bapa, persekutuan kita sebagai anaknya menetapkan suatu hubungan fungsional dengan Bapa. Amin, saudara. Jadi kita akan mengetahui karunia-karunia, karena ketika kita menerima karunia-karunia itu melalui kehidupan kita yang terus ada di dalam pewahyuan firman. Firman akan terus bekerja mindset hidup kita untuk menetapkan fungsi kita yang memiliki hubungan dengan Bapa. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, mari terus sadari bahwa seluruh kehidupan yang kita bangun, kita tidak suka-suka kita, tetapi mari terus disiplinkan dirimu, taati firman, taati kebenaran, karena engkau akan melihat di sana bagaimana Tuhan akan terus membawa kita dari waktu ke waktu di dalam hubungan yang intim melalui pengetahuan. Tadi Mam sudah katakan, pengetahuan pewahyuan firman itu menjadi pintu bagi kita untuk mengalami pintu keintiman, untuk membawa kita makin dalam di dalam Dia. Amin, saudara. Itu sebabnya ketika kita memiliki hubungan, pada waktu kita terus membangun hubungan makin intens dengan Tuhan, kita sadar bahwa kita di luar Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga mau atau tidak, suka atau tidak, tapi dengar baik, ini adalah satu bentuk dari kesadaran kita bahwa di luar Dia tidak ada jaminan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya di dalam Dia. Katakan amin. Amin, saudara. Itu sebabnya mari berjalanlah di dalam pewahyuan, karena ketika kita berjalan di dalam pewahyuan, pasti saudara, engkau makin mentaati Dia, mentaati Roh Kudus secara total. Kita memiliki ketaatan untuk sungguh-sungguh di dalam Dia, melalui Roh Kudus-Nya terus berbicara, menuntun kita, melatih kita, menolong kita dalam segala hal, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang akan selalu taat. Amin, saudara. Oke, itu yang keempat. Sekarang kita lihat yang kelima. Perhatikan yang kelima, gambaran diri yang utuh. Perhatikan baik-baik. Manfaat dari pengetahuan akan pewahyuan firman. Perhatikan, gambaran diri yang utuh. Melalui pewahyuan firman, dari hari ke hari, pengetahuan firman makin membangun hidup kita, sehingga gambar diri kita tidak lagi membawa gambar diri yang misalnya contoh, kita minder, kita malu, selalu tertuduh, merasa diri tidak lengkap, kurang, dan lain-lain. Perhatikan Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ini adalah sebuah penegasan bahwa siapapun kita, ketika kita dibangun di dalam Dia, maka dengar baik-baik, gambar diri kita benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Bukan lagi oleh ukuran kita manusia, tetapi oleh ukuran Tuhan. Dia menetapkan kita seperti Dia menetapkan Petrus di atas batu karang ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petrus. Amin, saudara. Oh, saya berdoa hari ini, saudara, mari setiap kita terus membangun hidup kita. Manfaat yang kelima dari pengetahuan pewahyuan firman Tuhan adalah gambar diri yang utuh. Pengetahuan pewahyuan akan menyatakan kita, bagaimana Allah melihat kita, bukan lagi kita melihat diri kita, tetapi bagaimana Allah melihat dirimu, sehingga itu yang akan terbangun. Engkau akan menjalani hidupmu. Kalau saya sebagai pemimpin, saya tidak harus terpengaruh dengan orang lain, model pelayanan orang lain, karena saya punya sesuatu yang spesifik yang Tuhan taruh dalam diri saya. Bahkan mungkin yang lain, anak-anak rohani, jemaat-jemaat, engkau dengar, engkau akan menerima gambaran dirimu yang utuh di dalam Dia. Engkau tidak harus meniru orang lain. Engkau tidak harus menjadi iri karena orang lain lebih karunianya lebih bagus atau mungkin lebih dari saudara. Oh, dengar, ketika pewahyuan firman datang di dalam hidup kita, pengetahuan firman akan terus memastikan kita dibersihkan, disterilkan dari semua hal-hal yang salah, gambar diri yang salah selama ini.
kita akan sadar bahwa Tuhan pakai aku sesuai dengan kapasitasnya. Tuhan pakai aku karena Dia tahu kehidupanku, Dia mengenal aku, dan hidupku sungguh-sungguh aku serahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi perhatikan saudara, gambar diri yang utuh itu salah satu manfaat dari pengetahuan pewahyuan firman. Waktu firman Tuhan dulu, saudara, satu kesaksian. Saya bukan orang yang seperti ini. Saya adalah orang yang sangat pemalu. Sangat pemalu tampil di depan umum karena saya selalu rasa kurang. Saya minder, selalu ada rasa yang tidak lengkap dalam diri saya. Dan selalu merasa orang lain lebih bagus. Masih ada orang lain yang hebat daripada saya. Kenapa harus saya? Oh, dengar, ketika pewahyuan firman datang dalam hidupmu, akan memastikan engkau menjadi pribadi yang berbeda. Engkau menjadi pribadi yang strong. Engkau menjadi pribadi yang percaya bahwa yang ada di dalam kita bukan kita, tetapi Kristus yang memaksimalkan panggilan itu di dalam diri kita. Jika saya tidak bertumbuh dalam pengetahuan dan pewahyuan akan firman, saya tidak mungkin ada hari ini duduk di sini. Tapi mungkin saya menjadi hamba Tuhan yang minder, merasa saya bukan siapa-siapa, saya tidak mampu, ada masih orang lebih baik. Dan pesan Tuhan tidak bisa dilepas. Tetapi dengar, ketika pengetahuan firman, pewahyuan firman datang dalam hidup kita, maka engkau yang tidak bisa, bahkan mungkin gagap sekalipun, engkau akan dibuka lidahmu, akan dipakai oleh Tuhan. Salah satu contoh Yeremia, Tuhan pakai dia karena dia tersedia. Perhatikan baik, ketersediaan hidup kita sangat penting bagi Tuhan. Bukan soal kepintaran, kecerdasanmu, bukan semua hal yang ada pada dirimu, tidak, no. Tapi kesediaan hatimu untuk mau memberi diri. Ini aku, seperti Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Persoalan yang dia masih hadapi, masih najis bibir, Tuhan jamah bibirnya dan dia menjadi kudus dan suci. Amin. Yang pasti kita mau menyediakan diri, kita mau berkata, Tuhan, ini hidupku, aku tersedia, aku masih banyak hal yang kurang, tetapi aku percaya hari ke hari, waktu ke waktu, pengetahuan akan firman menyingkapkan jati diriku yang sebenarnya, sehingga akan membuat hidupku memiliki gambaran diri yang utuh di dalam Kristus. Oh, saya berdoa itu terjadi atas seluruh keluarga rohani, seluruh anak-anak rohani, seluruh sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan, mungkin yang sedang live. Saya berkata, engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena pewahyuan itu membawa hidupmu, meyakinkan engkau bahwa yang ada di dalam kita bukan kita, tetapi Kristus. Kita hanyalah alat, sebagai alatnya Tuhan, dan kita dibawa untuk terus mengerti. Kita dijadikannya sesuai dengan gambarnya, kita diciptakannya sesuai dengan gambarnya. Amin, saudara. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Jika diantara kita masih ada yang suka minder, malu, merasa diri, rendah diri, kurang, dan lain-lain, dengan baik-baik, itu tidak normal. Itu sebenarnya satu bentuk dari menahan engkau untuk tidak bisa bertumbuh. Karena itu, pastikan pewahyuan firman itu, pengetahuan firman akan mengupgrade. Engkau akan pelajari apa yang kurang dalam diriku, apa yang selalu membuat saya tidak yakin. Pada waktu saya sadar sebagai hamba Tuhan, masih ada hal yang kurang. Saya pikir saya masih ada yang lebih pintar, saya tidak berhikmat lebih daripada yang lain. Tapi pada waktu firman, saya terus belajar merendahkan diri, membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan mulai perlengkapi saya, dan untuk saya bisa ada hari ini, bisa berdiri seperti ada saat ini. Dengar baik-baik, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya pintar bicara, bukan karena saya sudah terbiasa, tidak, sama sekali. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan melatih. Begitu Tuhan berbicara, saya belajar taat. Begitu Tuhan memelihara, saya belajar berkata siap. Walaupun hati saya pun masih berkata, apa mungkin saya bisa, apa mungkin ini bisa saya lakukan. Toh tetap kita melihat, ketika kita berjalan dengan ketaatan, kuasa dan mujizat Tuhan bekerja. Amin, saudara. Belajarlah mulai dari apa yang ada padamu. Belajar percaya, yakini bahwa pewahyuan firman akan selalu memastikan engkau ada di dalam anugerahnya. Apa yang kurang, apa yang mungkin menurut saudara tidak bisa, Tuhan akan memampukan kita. Amin, saudara. Kita akan melihat diri kita sebagaimana Allah memandang. Jadi bukan lagi cara kita memandang, tetapi cara pandang Allah
itu akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga pikiran Kristus yang kita kenakan. Kita tidak hidup apa kata orang. Ketika misalnya saya berdiri, saya tidak harus berkata-kata untuk menjamin perasaan orang atau apa kata dia, nanti dia bilang apa. Tidak, kita berjalan berkata apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kita, sehingga kita tidak harus menjadi ketakutan, kita tidak harus menjadi terintimidasi, karena kita berjalan gambar diri kita utuh di dalam Dia. Itu sebabnya ini bicara juga tentang kualitas hati, kualitas hidup kita. Hari lepas hari harus terus di-upgrade. Firman akan terus memastikan kebiasaan-kebiasaan buruk segera berakhir. Hal-hal yang salah, sifat-sifat duniawi, sifat-sifat yang manusiawi, hal-hal yang tidak berkenan, kita segera tinggalkan. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Karena saudara, saya percaya ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka kita akan tampil beda. Amin saudara. Kita lihat Roma pasal 12 ayat 3. Perhatikan Roma pasal 12. Kita baca sama-sama Roma pasal 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, Roma pasal 12 ayat 3. Bentar, ya, ayat 3 kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 3. Perhatikan Roma pasal 12 ayat yang ketiga, dikatakan begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Garis bawahi, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin saudara, perhatikan baik-baik. Nah, itu sebabnya kita akan mulai memiliki penilaian terhadap diri kita yang baik saudara, mengenai siapa kita sesungguhnya, siapa diri kita sesungguhnya. Kita tidak memikirkan hal-hal yang tinggi-tinggi, harus menjadi seperti si ini, kenapa dia begini, kenapa aku tidak. Kalau soal motivasi itu iya, tetapi kita harus berjalan dalam standar iman. Karena saudara, tadi kita berkata dalam menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kalau kita mau ikut-ikut orang, misalnya contoh mam sebagai pemimpin, kalau ukuran saya untuk membangun jemaat, apa tujuannya? Membawa jemaat bersama-sama sebagai pembawa mandat kerajaan, bukan sekedar menjadi anggota gereja, jemaat jumlahnya banyak sebagai sebuah bukti bahwa kita juga orang yang hebat, pintar dan lain-lain, bukan. Tetapi saudara, kita harus berjalan dalam ukuran iman. Ukuran iman yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kita bertumbuh di dalam Dia, karena Dia akan memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita masing-masing. Amin saudara. Jadi kita tidak bisa dengan cara kita. Kalaupun kita dengan cara kita memaksa diri kita, itu kekuatan kita sendiri. Tapi ujungnya nanti kita lihat endingnya bagaimana. Amin saudara. Karena kalau kita tidak mendengar Tuhan berbicara, kita mau kita saja, kita andalkan kekuatan kita, kita merasa bisa, kita merasa hebat, karena kita punya uang, segala sesuatu bisa dibeli, segala sesuatu bisa disogok. Oh, dengar baik-baik, kita tidak akan pernah bisa berjalan di dalam pewahyuan, karena pewahyuan itu bicara tentang bagaimana kita sebagai anak memiliki keterhubungan, dan pewahyuan hanya bisa diterima oleh mereka yang memiliki status sebagai anak-anaknya. Pewahyuan itu sesuatu yang rahasia saudara, Tuhan buka, Tuhan singkapkan. Amin saudara. Itu sebabnya bagi kita yang ada di sini, mari terus belajar apa yang Mam terus bukakan, Mam terus bagikan, teruskan kepada kita. Kita terus belajar tuh memberi diri. Amin. Karena sungguh ukuran Mam sebenarnya saya tidak sanggup, tetapi anugerah Tuhan begitu luar biasa, dan itu membuat saya terus sadar saya bukan siapa-siapa. Masih ada orang lebih pintar, lebih hebat. Saya melakukan bagian ini karena saya percaya Tuhan memberikan arahan. Amin. Mari kita lihat, perhatikan. Gambar diri yang utuh menyediakan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ini saudara. Gambar diri yang utuh
menyediakan stabilitas atau kemantapan di dalam hati, kestabilan, keseimbangan yang diperlukan untuk apa saudara? Di dalam kedewasaan kita berjalan sepanjang kehidupan, proses kehidupan di dunia ini berjalan. Kalau kita memiliki gambar diri yang utuh, dengar baik-baik, gambar diri yang utuh, dengar baik, akan menyediakan, memastikan kita memiliki stabilitas dan kemantapan diri untuk kita bersaing melewati hari-hari di tengah-tengah kondisi keadaan dunia hari-hari ini. Kestabilan iman, ya hidup kita stabil, kita tidak mudah goncang, tidak mudah khawatir, tidak mudah bimbang, tidak mudah ketakutan. Saudara, karena kita percaya Allah yang hidup. Kalau kita percaya Allah yang hidup, maka artinya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kalau kita tidak percaya Allah, lebih percaya kepada manusia, saudara, ini bahaya bagi kita. Sadar atau tidak, iman kita sedang dihancurkan. Iman kita yang seharusnya kepada Allah beralih lebih kepada takut kepada manusia, berbahaya. Itu sebabnya mari pastikan seluruh hidup kita, gambar diri yang utuh, perhatikan, akan menyediakan stabilitas untuk diri kita, ya, kemantapan, apalagi kestabilan hati kita. Kita tidak mudah bergoncang seperti kondisi keadaan sekarang. Ya, jujur memang secara manusia bergoncang, tetapi kita bersyukur kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kita ada dalam sistem kerajaan yang tidak mudah bergoncang, sehingga di kondisi apapun saudara tetap fighting spirit, saudara tetap strong in the spirit. Saudara menjadi gereja yang unstoppable, gereja yang tidak bisa dihentikan, gereja yang tidak bisa di-stop oleh apapun. Tetap mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau tidak mudah menjadi kecewa, pahit hati. Engkau tidak mudah menjadi orang yang menyimpan, tetapi terus dibaharui oleh pewahyuan firman, oleh pengetahuan pewahyuan ini membawa hidup kita, menyadarkan kita bahwa di luar Dia kita tidak akan sanggup bertahan, tetapi di dalam Dia kita terus mengalami stamina, kemantapan, stabilitas roh kita makin kuat, keseimbangan di dalam hidup jasmani kita, dan terlebih rohani. Makin kita mendengar firman, makin kita mendengar kebenaran, pewahyuan datang memantapkan hidup kita, tidak mudah goyah. Walau sebenarnya mungkin dunia sedang khawatir, takut dilanda dengan semua itu, tetapi engkau yang ada di dalam pewahyuan firman Tuhan, engkau tidak akan hidup di dalam dimensi itu lagi, tetapi engkau hidup dalam frekuensi Tuhan, frekuensi surga, karena firman-Nya ya dan amin. Itu yang kau hidupi dan saya, katakan amin. Oh, Roh Kudus tolong. Sehingga saudara, hari lepas hari kita makin dewasa, dari hari ke hari kita makin dewasa, makin memastikan hidup kita. Wah, dulu saya suka khawatir, kok sekarang saya tidak lagi ya, tidak mudah khawatir. Dulu saya berdoa, kurang suka berdoa. Masih baru setengah jam, jangan setengah jam, 15 menit sudah panas, sudah gelisah, sebentar-sebentar pegang HP. Lebih lama pegang HP daripada berdoa. Coba saudara koreksi itu. Kalau lebih lama pegang HP terus bisa tahan di tangan, sampai HP panas, bisa sampai HP habis baterainya. Itu tanda tanya besar, saudara. Amin. Baru buka-buka mata sudah pegang HP, sudah online. Tidur di atas jam berapa? Coba cek. Kalau engkau bukan dengan Tuhan, stop. Engkau akan mengalami kemerosotan, engkau akan mengalami penyusutan. Kalau engkau dengan Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan yang baru. Dari hari ke hari engkau alami Tuhan. Amin. Tidak usah update status. Update statusmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan terus terjaga, terus terbangun. Karena kita ODPT, orang dalam pantauan Tuhan. Kalau engkau sadar engkau adalah orang dalam pantauan Tuhan, engkau dikhususkan, engkau diistimewakan. Karena itu harus selalu berjaga-jaga. Engkau bisa mendengar Dia berbicara, Tuhan berbicara. Kalau tidak, lewat. Karena kita sibuk dengan yang lain, betul tidak? Latih diri kita dan disiplinkan diri. Katakan amin. Oke, kita lihat yang berikut. Tantangan-tantangan ke depan ini tidak gampang. Kita perlu terus membangun hidup kita. Jangan dari keputusan orang lain, tapi engkau harus memutuskannya sendiri. Jangan dari keputusan orang lain. Jangan karena mam dorong kau, tapi kau harus sadar bahwa hidup saya harus dibangun dalam kebenaran, karena saya tidak akan sanggup tanpa Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Oke, kita lihat yang berikut, saudara. Perhatikan baik-baik. Saya percaya Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Amin. Untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa Ia datang dari Allah.
Siapa yang datang dari Allah? Yesus, dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat 13. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yohanes 13 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan baik-baik. dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Amin, jelas ini. Jadi saudara, ayat ini memberitahu kita bahwa mengenai kekuatan identitas Yesus itu begitu jelas. Dia sendiri di dalam Allah, kasih karunia dalam Kristus Yesus yang menetapkan dirinya sebagai anak harus juga ada di dalam kita. Kasih karunia yang menetapkan kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya, harus benar-benar saudara ada di dalam kita. Kita harus sadar, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah, bukan karena pencapaian kita, bukan kebaikanku, bukan tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Di Efesus pasal 2, semua karena kasih karunia. Itu sebabnya saudara, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius. Coba kita lihat 2 Timotius pasalnya yang kedua, saudara, ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, saudara, Alkitab berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Panggilan untuk ikut menderita, perhatikan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi jadilah kuat. Perhatikan baik-baik. Kehidupan kita dari hari ke hari ketika menerima pewahyuan firman, pewahyuan akan kebenaran itu, pengetahuan akan kebenaran itu, ya menjadi wahyu, menjadi tersingkap di dalam kita. Manfaatnya saudara, gambar diri kita akan menjadi utuh. Perhatikan, kita mengalami hidup kita berkembang, hidup kita, kepribadian kita mengalami pengembangan kepribadian, dan karakter kita akan saudara dari hari ke hari tidak akan lagi terhambat oleh karena identitas diri yang tidak utuh, identitas diri yang salah. Dan saudara, ketika kita mengalami pengembangan kepribadian dan karakter di dalam Dia, dengar baik-baik, maka dengar, saya percaya identitas hidup kita itu sangat-sangat berbeda dari sebelumnya. Yang minderlah, yang pemalulah, yang merasa kita tidak bisa tampil di depan umum lah, itu saya dulu. Tapi hari ini aku ada, itu karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya pastikan engkau tidak sedang berjalan di dalam krisis identitas, tetapi semua menjadi clear, identitasmu menjadi jelas, gambaran dirimu utuh di dalam Dia. Karena engkau dibangun di dalam pewahyuan kebenaran yang memastikan engkau ada di dalam penilaiannya Tuhan, engkau ada di dalam kebenaran. Dan dari hari ke hari terjadi perkembangan kepribadianmu, karaktermu terus dibenahi apabila kita mendisiplin diri untuk mau di-set di dalam kebenaran. Jadi ingat, firman bukan lagi familiar, kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kebiasaan bilang amin, amin, amin saja, selesai pulang gereja lupa semua, tidak tahu apa tadi pemimpin kita sampaikan. Karena saudara, kita tidak men-set hidup kita secara akurat. Kristus tidak terpola secara benar, secara akurat dalam hidup. Kita tidak lagi main gereja-gerejaan. Kita tidak saja sekedar terdata dalam satu anggota gereja. Itu sebabnya Mam pastikan, ini bahasa Mam sebagai orang tua dalam rumah rohani di sini. Pastikan engkau terus alami perkembangan. Pastikan engkau terus mengalami kehidupan rohanimu yang berkembang, yang meningkat, mengalami kemajuan, mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan cuma jadi anggota jemaat, tapi usir setan saja tidak bisa. Doa untuk sakit diri sendiri saja tidak bisa. Harus panggil pendeta, harus ini dan itu. Tidak bisa memecahkan masalah. Oh dengar, masa perubahan sudah tiba. Engkau diperlengkapi supaya engkau menjadi gereja yang unstoppable. Engkau diperlengkapi supaya engkau berdampak bagi orang lain. Katakan amin. Jadi kita tidak saja sekedar memenuhi gereja penuh, tapi begitu dites semua dari mungkin katakanlah jumlah 1000 hanya didapat seperti Gideon, ya, disuruh tes semua, coba tes dari 3000, 2000 sekian jadinya, terus berkurang lagi sampai 300, betul tidak? Karena kenapa?
Yaitu seringkali kita hanya ada di gereja, ikut-ikut rame, orang-orang ada di gereja sekedar karena merasa nyaman. Ya, pendeta bicara berkat, pendeta bicara kemakmuran, semua baik, semua pasti. Dengan baik kita juga harus menderita. Tadi firman Tuhan kita barusan baca, panggilan untuk ikut menderita. Ini adalah bagian. Jadi jangan tolak salib. Mau enak saja. Jangan, kita harus terus menjadi strong. Jika itu Tuhan izinkan untuk kita harus lewati, artinya terjadi pengembangan karakter. Hidupmu makin secara pribadi engkau mengalami, karakterku makin bertumbuh. Kepribadianku mulai menjadi berubah. Yang tadinya egois, tidak mau taat, arogan, menjadi bertumbuh, menjadi berubah. Kita menjadi lebih baik, belajar merendahkan diri, memberi diri kepada Tuhan. Akhirnya yang tadinya tidak suka menjadi makin menyukai Tuhan, makin memberi diri, makin melihat hal luar biasa Tuhan kerjakan. Katakan amin. Saya berdoa tidak ada krisis identitas. Kalau engkau dipakai Tuhan, itu karena anugerah. Pastikan itu. Jangan takut, jangan malu, jangan merasa orang lain nanti menyaingi saya. Bukan engkau melayani karena kasih karunia. Bukan soal kau lebih bagus, kau lebih hebat, skillmu lebih bagus, bukan. Tapi kita ada dalam satu rumah rohani untuk saling berkolaborasi, saling melengkapi. Untuk apa? Supaya mandat kerajaan itu kita dapat wujudkan. Keinginan Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kita menjadi representasi. Gereja orang percaya menjadi pintu gerbang surga. Amin, saudara. Itu saudara. Tapi kalau kita masing-masing dengan kehidupan kita masing-masing ada di gereja sekedar mengejar, kalau sudah diberkati, senang, puji Tuhan, bukti saya diberkati, tapi tidak masuk lebih dalam, ini berbahaya saudara. Manfaat dari pengetahuan, pewahyuan firman akan membawa kita untuk gambaran diri kita utuh. Amin saudara. Sebabnya Mamar ini mau berkata kepada kita, beres dari identitas, krisis identitas. Tidak lagi saudara engkau terus berusaha bergumul, aduh rasa minder, aduh rasa ini, rasa itu. Tidak lagi. Karena pewahyuan firman akan mengajar engkau mengembangkan dirimu dari hari ke hari secara benar. Katakan amin. Kita lihat Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 18. Perhatikan baik-baik di situ. Yohanes 14 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin saudara. Artinya saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita yatim piatu, tetapi dengan kedatangan Roh Kudus, itu adalah satu bukti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ada seorang penolong, yaitu pribadi Roh Kudus. Pribadi yang spektakuler, pribadi yang spesial, yang akan membawa gereja hari-hari ini makin dibangun, makin kuat, makin strong. Akan dilatih oleh Roh Kudus. Dia akan menjadi penolong, menjadi guru besar kita, melatih kita setiap hari. Dalam pendidikan roh, kita akan selalu mengalami bagaimana Roh Kudus itu menjadi guru besar kita, mengajarkan kepada kita kebenaran demi kebenaran yang diwahyukan, di-download bagi kita. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara, Roh Kudus datang untuk kita. Kita akan mengerti kebapaan Allah. Kita akan mengerti kebapaan Allah, dan dengan demikian juga identitas dan posisi kita. Amin. Sebagai anak akan ditetapkan di dalam Dia. Kita mengerti Bapa. Bapa sebagai Bapa kita, Bapa yang baik. Kita sebagai anak, kita benar-benar sadar bahwa sebagai anak kita harus benar-benar hidup seperti apa yang Bapa sudah ajarkan. Yesus benar-benar terhubung akurat dengan Bapa. Dia tidak mengambil inisiatif jalan sendiri, apa yang dia lakukan dia kerjakan, tapi selalu mendengar dari Bapaknya. Saya berdoa hal yang sama terus kita belajar, terhubung di dalam rumah rohani, mendengarkan apa arahan pemimpin, sehingga hidupmu dari waktu ke waktu makin diperlengkapi, makin luar biasa, makin mencapai kemajuan, perkembangan secara kepribadian, juga karaktermu makin bisa mempengaruhi, makin bisa bergaul dengan seluruh keluarga rohani, sehingga kehidupan kita yang ada ini saudara, apa yang karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu karunia yang benar-benar menolong kita untuk bisa melengkapi seluruh keluarga ini. Kita bisa melayani bersama-sama, dan sebuah keharmonisan yang indah terbangun di antara keluarga rohani. Amin saudara. Jadi pelayanan bukan lagi persaingan, tapi pelayanan itu adalah satu bentuk dari pengabdian
bagian kita. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Spirit volunteer itu ada di dalam kita. Amin saudara. Jadi bukan karena apa-apa. Pastikan identitas kita menjadi jelas. Allah adalah Allah dari pewahyuan progresif, ya, terus berkembang, yang menyatakan namanya dan sifatnya. Perhatikan baik-baik. Yang menyatakan namanya siapa? Namanya Allah kita, namanya Tuhan kita, namanya dan sifat-sifatnya kepada kita di saat yang tepat di dalam perjalanan hidup kita. Allah tidak mengungkap kepada Abraham. Kenapa saudara? Suatu aspek dari dirinya, karena Abraham tidak memerlukannya. Kepada Musa ia mengungkap siapa dirinya yang sesungguhnya. Amin saudaraku. Nah, biarlah Tuhan mengungkapkan dirinya, siapa dirinya kepada kita ketika kita terus taat, sehingga kita dari hari ke hari makin melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Dia kerjakan atas kehidupan kita. Amin saudara. Itu poin yang kelima saudara. Aspek dari namanya dan sifatnya, karena Musa diberi tugas besar. Jadi saudara, untuk bisa meyakinkan Musa, ya, sifatnya, namanya dan sifatnya, supaya Musa bisa mengerjakan tugas yang besar, karena Musa menerima mandat daripada Tuhan, karena menentang berhala-berhala. Dan seperti kalau kita baca dalam sejarah perjalanan Musa, Tuhan berkata, katakan aku adalah aku adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Karena Musa bilang, kalau mereka tanya siapa kau, siapa yang utus kau kepada kami. Amin saudara. Jadi berhala-berhala dan tukang-tukang sihir, ya, di Mesir, di Keluaran pasal 6 itu saudara bisa baca di sana. Keluaran pasal 6 ayat 2 dengan 3. Sesuai dengan pernyataan Allah saudara, kita menerima pernyataan mengenai diri kita. Amin. Itu sesuai dengan pernyataan Allah. Kita menerima, ya, pernyataan mengenai diri kita. Jadi pastikan setiap pribadi menerima pernyataan diri kita daripada Allah. Amin. Roh Kudus akan menyatakan kepada Allah menyatakan Allah sebagai Bapa kepada kita. Jadi Roh Kudus menyatakan Allah sebagai Bapa kepada kita, menerangkan, menjelaskan. Itu sebabnya firman-firman ini terus di-download bagi kita sehingga kita mengenal hati Bapa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mungkin mengenal hati Bapa. Tapi Roh Kudus memberikan kita jalan, akses. Dia mendownload firman bagi kita. Pengertian itu datang sehingga kita menjadi mengerti siapa Allah sebagai Bapa itu bagi kita. Juga menyatakan pewahyuan akan status kita sebagai anak. Amin saudara. Coba kita lihat Kolose pasal 3. Waktu kita. Oke, sedikit lagi saudara. Kolose pasal 3. Kita lihat sama-sama Kolose pasal 3 ayat 3 dan 4. Kolose pasal 3 ayat 3 dan 4. Perhatikan. Alkitab di sini berkata, saudara, kalau kita baca pasal 3 ayat 3 dan 4. Alkitab berkata demikian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Perhatikan baik-baik. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi, sebab kamu telah mati. Mati dari apa? Mati dari segala dosa. Mati dari segala hal yang tidak benar. Amin, saudara. Dan tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Katakan amin. Sebab hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, kata firman Tuhan tadi. Amin. Apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri. Amin saudara. Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke saudara. Bisa minta waktunya lagi. Bisa selesaikan poin yang ke-6. Amin. Poin yang ke-6, manfaat dari pengetahuan pewahyuan adalah yang ke-6, suatu kekuatan karakter yang baru. Perhatikan baik-baik. Suatu kekuatan karakter yang baru. Saya ulangi sekali lagi, poin ke-6, manfaat dari pengetahuan pewahyuan adalah yang ke-6, adalah suatu kekuatan karakter yang baru. Suatu kekuatan karakter yang baru. Perhatikan, Petrus diubah. Amin. Petrus diubah dari sebatang bulu menjadi sebongkah batu karang. Amin saudara. Sifat rohani sejatinya mencapai potensi maksimalnya. Bukannya beralih karena angin kesengsaraan dan penipuan. Betul tidak? Karena banyak hal yang terjadi saudara. Tetapi Petrus pada akhirnya namanya berubah. Amin. Dia diubah dari sebatang bulu menjadi sebongkah batu karang. Di atas batu karang ini Allah mau.
Aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Perhatikan baik-baik. Jadi bukan beralih oleh karena angin kesengsaraan, masalah persoalan membuat orang tidak bukan makin kuat, makin teguh dalam Tuhan, tapi tinggalkan Tuhan, kecewa, tidak mau lagi melayani. Padahal dia tidak sadar kondisi itu tuh Tuhan izinkan untuk membentuk, mengubah sifat dasarmu menjadi sifat ilahi. Sifat dasar dosa diubah. Dari namamu itu engkau dimunculkan sebagai orang yang berbeda. Tetapi saudara, banyak orang menyerah, tidak melayani lagi, tidak setia lagi karena kecewa dengan orang. Padahal kondisi itu Tuhan izinkan. Ulangi sekali lagi, tidak ada kondisi apapun terjadi kebetulan. Tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu sehingga nature-mu, sifat dasarmu makin hari, sifat dasar dosa berubah, tapi kita terus dibaharui dari hari ke hari. Pengembangan kepribadian kita dan karakter kita makin bertumbuh itu tadi karena gambaran utuh dari diri kita itu hanya dapat kita temukan, terima melalui pewahyuan, pengetahuan pewahyuan firman. Tidak dengan cara kita. Orang mau pendidikan tinggi tidak bisa bertahan sepintar apapun. Orang mau pakai semua kekayaan dan mobil berjejer-jejer dengan baik-baik, tidak akan bisa bertahan. Itu sementara, tapi identitas diri kita di dalam Dia itu yang terpenting. Identitas diri bukan karena kau punya kekayaan ini dan itu, bukan, tapi jelas tidak ada krisis lagi dalam identitas, tapi engkau benar-benar utuh di dalam Dia. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau tidak mau terintimidasi, hidup menyenangkan orang, hidup apa kata orang, takut nanti orang bilang begini. Engkau punya prinsip karena punya kebenaran. Katakan amin. Bukan di sini begini, di sana begitu, di situ begini. Saudara tidak bisa. Kalau ini level pemimpin, bertobat. Di sana begini, di situ begini, di sini begini. Tidak bisa. Harus benar-benar punya prinsip kebenaran. Amin, saudara. Kita tidak mudah diombang-ambingkan. Sifat dasar Petrus harus berubah supaya dia menjadi batu karang yang teguh. Di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Amin, saudara. Pastikan saudara sifat rohani yang sejati mencapai potensi yang maksimal. Kita tidak bisa berbicara hal yang tidak benar. Kita tidak bisa mungkin menjelekkan orang lain dengan cara kita. Tidak bisa. Kita harus terus belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita. Kita juga tidak sempurna kok kita mau cerita orang. Betulkah tidak? Jadi saudara, ini ingatan buat kita, mari terus belajar, serahkan diri, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, lakukan tindakan doa, selalu saling mendoakan. Saya memanggil kita semua seluruh anak-anak rohani, jadilah pribadi yang terus mengalami pemulihan. Gambar diri kita harus utuh ya, lalu suatu kekuatan karakter yang baru di poin yang ke-6 ini. Ini manfaat dari pewahyuan firman. Kita memiliki karakter yang baru, kekuatan karakter yang baru. Saya ulangi sekali lagi, kekuatan karakter yang baru. Karena kita dibentuk dari apa, Mam? Dibentuk dari pengetahuan pewahyuan firman. Amin, saudara. Jadi kalau tanpa ada pengetahuan firman, kita tersembunyi. Yakub diikat di Betel, di rumah Tuhan, karena sebagai penipu diikat di sana, dialami perjumpaan dengan Tuhan. Dia lihat surga itu sebagaikan anak tangga yang turun naik, malaikat turun naik, itu terulur, terjulur dari surga ke bumi. Dia terjadi pemulihan, perjumpaan dengan Tuhan sebagai seorang penipu. Ya, kalau kita, ya mungkin kita tidak menipu dalam bentuk menipu orang dengan uang, tapi ada banyak masalah hati, masalah tentang konflik hati. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Kita tidak bisa membawa kehidupan yang tidak murni. Kita akan melihat hasil endingnya. Kalau kita tidak berjalan kemurnian dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan melihat endingnya seperti apa. Akan ada masalah sampai di titik di mana engkau harus beres dulu dengan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya perhatikan di sini, saudara, saya percaya Petrus menerima kekuatan rohani yang baru di dalam karakter dan di dalam kepemimpinan untuk menuntun gereja memasuki kepenuhan Pantekosta. Amin, saudara. Ya, waktu Yesus berkata di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan bisa menguasainya. Karena Yesus benar-benar membangun. Yesus menyatakan alam maut tidak akan bisa menguasai. Engkau dibangun, sifat dasarmu berubah, maka neraka tidak bisa menjamah hidupmu tanpa seizin Tuhan. Amin. Perhatikan, Yakub diubah menjadi seorang manusia baru setelah ia bergumul dan malaikat Tuhan yang memberikan kepadanya sebuah nama baru. Dari Yakub menjadi Israel. Amin, saudara. Saya berdoa saudara kita semua, Kejadian 32. Tunjukkan Kejadian 32 ayat 24 sampai 32.
Kalau saudara di situ ini terlalu panjang, tetapi bagaimana Yakub diubah namanya menjadi Israel. Dari manusia masih terikat dengan banyak hal, tidak beres dalam kehidupan, dia diubahkan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Sepanjang hidup kita tidak alami pemulihan, tidak berubah, kita akan selalu alami masalah, alami banyak hal yang terjadi. Itu sebabnya izinkan Tuhan restorasi seluruh kehidupan kita. Rasul Yakobus dan Yohanes, perhatikan, juga namanya diubah menjadi sejenis dengan pelayanan yang mereka masuki untuk melayani bersama Allah. Itu ada di Matius pasal 3 ayat 21, di Markus pasal 3 17. Amin saudara. Mereka yang diubah oleh arus pewahyuan menjadi pondasi-pondasi yang stabil bagi Allah untuk bergerak di dalam generasi mereka. Amin. Pastikan engkau mengalami pewahyuan firman yang mengubah sifat dasarmu, yang mengubah sifat dasar dosa, yang mengubah kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang memiliki pondasi yang kuat, stabil, mapan, tidak mudah bergoncang, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tergiur dengan apapun, jatuh di dalam dosa, tetapi tetap kuat dan strong di dalam Dia. Engkau begitu mantap karena engkau belajar pewahyuan firman akan selalu mengamankan kehidupanmu jika engkau tinggal di dalamnya, taat dan setia, terus membangun keintiman dengan Tuhan, maka tidak ada apapun yang bisa menyelewengkan kehidupanmu. Engkau menjadi kuat teguh di dalam Dia. Amin saudara. Perhatikan, saya berdoa gereja, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, seluruh anak-anak rohani di sini. Mari kita pastikan Allah hanya dapat membangun di atas bejana-bejana yang solid. Mengulangi sekali lagi, Tuhan hanya dapat membangun di atas kehidupan orang-orang yang solid, orang-orang yang tersedia, orang-orang menjadi batu pondasi untuk kegerakan berikutnya. Hari-hari ini saudara, ini masa-masa di mana kebangunan rohani akhir zaman. Pastikan adalah engkau dibangun di atas batu pondasi yang kuat. Engkau memiliki kehidupan yang stabil, unstoppable, tidak mudah berubah, tidak mudah bergoncang, tidak mudah terpengaruh, apalagi jatuh di dalam dosa. Saya berkata kepadamu, engkau dan saya bukanlah hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Karena itu hiduplah di dalam kebenaran. Saya percaya engkau akan menjadi pembawa mandat kerajaan. Engkau menjadi orang tepat, orang strategis, karena engkau memiliki pondasi yang kuat, stabil, tidak mudah bergoncang, tidak mudah berubah, tetapi murni dan terus tulus di dalam hidupmu menjalani kehidupan. Engkau memiliki gambar diri yang utuh, engkau memiliki satu kekuatan karakter yang baru di dalam Dia. Lalu saudara, saya percaya tidak akan ada apapun. Itu sebabnya kita berkata Allah maut tidak akan bisa menguasainya. Matius 16 ayat 18. Neraka tidak bisa menguasainya. Allah maut. Amin saudara, di atas batu karang ini. Amin saudara, waktu kita sudah selesai, Mama akan lanjut besok. Ya mudah-mudahan besok bisa selesai 7 dan 8. Kita besok akan bicara tentang gereja yang dibangun di atas aliran pewahyuan. Oke? Besok itu manfaat dari pewahyuan, pengetahuan akan pewahyuan. Kita lanjut besok. Amin saudara, Tuhan berkati kita semua. Pastikan kita adalah generasi yang hari-hari ini terus dibangun, dari hari ke hari makin kuat, makin strong. Pastikan hidup kita terus mengalami pemulihan, terus alami sifat dasar yang lama itu sudah dibaharui, dan kita mengenakan sifat nature yang baru, sifat yang baru di dalam Kristus, sifat ilahi, pola ilahi menjadi terbangun. Amin saudara. Saya berdoa seluruh keluarga rohani siang hari ini, kiranya hidup kita makin teguh, makin kuat di dalam Dia. Kita tidak lagi menjadi orang yang selalu memiliki krisis identitas, krisis hati, konflik hati. Tidak lagi saudara. Kalau engkau diminta Tuhan untuk ampuni, ampuni. Kalau kau diminta Tuhan untuk memaafkan, maafkan. Kalau di firman Tuhan kata, kalau kau diminta berjalan sejauh 1 mil, ikuti. Amin saudara. Walaupun selalu kita coba utak-atik dengan cara pikiran kita, aduh tapi dia terlalu menyakitkan, aduh tapi begini, hidupi firman. Kalau kau tinggal dalam pewahyuan, engkau akan dilindungi oleh pewahyuan firman itu, karena engkau aman di dalam Dia. Ayo
Oke, tundukkan kepala kita berdoa. Horata sikiara labasandara labasi. Horaba sikiara labasandara labasyakara labasikiara labasi. Bapak, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini buat firman-Mu sudah datang. Hamba percaya semua kami terus mengalami peningkatan. Kami alami strong in the spirit. Kami mengalami firman-Mu. Oh, masa-masa pewahyuan yang akan menuntun kami, membawa kami alami manfaat dari pengetahuan pewahyuan firman-Mu bekerja untuk memastikan kami menjadi gereja yang unstoppable, gereja yang kuat. Gereja akan membawa kebangunan rohani hari-hari ini dan menjadi strong, menjadi tanda, menjadi alamat. Roh Kudus akan mencengkram seluruh hidup kami. Kami hidup bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kami terus deklarasikan kebenaran terus menuntun kami, men-set hidup kami, sehingga tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi hal-hal topeng-topeng dosa yang kami lakukan, kami buat, tetapi kami berdoa menjadi hamba Tuhan yang murni, hamba Tuhan yang dapat dibaca, firman Tuhan dapat dibaca oleh semua orang. Kami bicara dari mulut, dari kebenaran yang sama kami terima, dan dalam gaya hidup kami setiap hari juga sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Para pemimpin memiliki kualitas hidup makin hari makin lebih baik. Bukan mengejar hal-hal yang hanya ambisi, hanya pencapaian-pencapaian pribadi. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kami berjalan dalam kemurnian. Karena kita berkata pada hari-hari terakhir, banyak orang berkata, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami bernubuat. Tuhan, Engkau berkata bahwa aku tidak pernah kenal Engkau, hanya dari hadapanku. Bapa, kami berdoa siang hari ini, seluruh keluarga rohani, seluruh staf pelayan yang sementara live streaming, Hamba berdoa, berkati mereka, hati yang terus tersedia mau dikoreksi oleh firman, bergerak di dalam pewahyuan firman-Mu, sehingga kami terus terkoreksi, dibenahi. Ada kesempatan untuk kami berubah menjadi lebih baik, sehingga lewat hidup kami menjadi suratan terbuka, dibaca oleh semua orang. Orang lain diberkati, bukan menjadi tersandung dengan hidup kami. Siang ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar, tetapi orang-orang yang dibangun dalam Tuhan makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan, mencintai Tuhan. Karena kami alami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Itu yang Pak Ayub katakan, aku tidak lagi mendengar dari apa kata orang tentang Engkau, tapi aku mengalami sendiri. Dan hamba berdoa itu terjadi atas seluruh umat-Mu. Alami kehidupan yang terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Firman mengubah kami, Roh Kudus mencengkram hidup kami, Roh Kudus izinkan leluasa bekerja. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dari tempat ini, segala sakit penyakit apapun, hamba percaya, hamba lepaskan kuasa mujizat kesembuhan bagi seluruh keluarga rohani di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua mujizat Tuhan terjadi atas engkau. Engkau memiliki akses untuk ada di dalam janji-janji Tuhan. Karena janji ya dan amin, perkataannya ya dan amin. Hamba berdoa seluruh jemaat yang sakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir atas bangsa kami. Apapun terjadi di bangsa kami, di kota kami Timika, kami berdoa semua petugas, semua orang-orang penting di negeri kami, di tanah ini, di kota kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya terus memberi hikmat kepada mereka, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan siang hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Mei dengan suami yang berhari ulang tahun pernikahan hari ini. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Biar di hari ulang tahun pernikahan yang Tuhan anugerahkan mereka hari ini, kami percaya mereka makin menjadi pasangan profetik, dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka pergi, mereka berada, berdampak bagi orang lain. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur siang hari ini untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun buat Pak Pendi dengan Ibu Mei yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, kiranya menjadi pasangan yang profetik, di mana saja pergi, berada, ada di dalam agenda Tuhan, dan mandat kerajaan itu menjadi target kalian berdua bersama anak-anak. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati kita semua yang di rumah, yang lain juga mungkin berhari ulang tahun, belum sempat buka Facebook dan lain-lain. Tuhan kiranya memberkati baik orang tua, baik anak-anak. Mempercayai kita semua dipelihara Tuhan oleh anugerahnya sampai pada hari ini. Tuhan berkati kita semua secara khusus dari tempat ini.
mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI 50 tahun jubileum buat GBI makin jaya terus, GBI menjadi pintu gerbang surga di bumi, GBI makin menjangkau banyak jiwa baik di luar negeri, secara di dalam negeri dan juga secara internasional di luar negeri. Kita berdoa, kita percaya GBI terus mantap. Tuhan berkati kita semua. Dari jemaat GBI Apostolik Timika kami menyampaikan salam dan selamat ulang tahun buat GBI yang ke-50 tahun. Shalom, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetap solid, terus bergandengan tangan. Biarlah seluruh kehidupan kita dari hari ke hari tidak ada penundaan. Yang ada adalah terobosan terjadi atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Selamat siang dan shalom. Yeah.